Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Pak Indra sekarang dalam pelajaran TIK. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Kabarnya gimana? Masih baik-baik saja kan? Sehat semua? Jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan. Tetap jangan lupa makan makanan yang sehat, dijaga pola tidurnya, jangan lupa olahraga, serta yang paling penting adalah selalu berdoa, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama-sama agar semua kembali seperti sedia kala sebelum adanya pandemi ini ya. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari suatu bab ya, suatu bab yang kalian pastinya sudah sangat mengenalinya, yaitu tentang internet ya. Pasti kalian di rumah ya, pasti banyak yang tidak bisa lepas dengan internet. Kenapa? Karena internet sekarang sudah bisa diakses oleh semua orang. Nah, berbeda dengan zamannya Pak Indra dulu. Dulu internet itu sangat susah untuk diakses. Nah, kalau zamannya Pak Indra untuk mengakses internet itu harus ke warnet ya. Kita membayar berapa jam baru bisa membuka Google dan membuka misalnya mencari materi-materi pelajaran waktu saat Pak Indra masih SMP dan SMA. Nah, sekarang kalian sudah di zaman yang luar biasa canggihnya, yang sekarang internet itu bisa diakses oleh setiap smartphone atau handphone kalian ya, tanpa harus ke warnet. Sekarang mungkin warnet sudah jarang yang ke warnet. Nah, dari HP kita sudah bisa mengakses internet ya. Internet kita bisa akses untuk mencari materi pelajaran, mencari contoh-contoh soal, kemudian mencari berbagai bahan literasi. Bahkan sekarang kalian sudah bisa mengakses yang namanya sosial media ya. Dulu zamannya Pak Indra sosial media itu sangat jarang sekali, bahkan belum terkenal sampai sekarang ya. Dulu itu belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya Instagram, belum ada yang namanya YouTube. Mungkin sudah ada YouTube, tapi belum terkenal yang sekarang. Nah, kalian harus bisa untuk memilah dan memilih ya, karena dampak dari internet itu bisa positif, bisa negatif ya, tergantung dari cara kalian memanfaatkannya. Nah, seperti sekarang ini karena pandemi yang belum berakhir, semoga segera berakhir ya anak-anak. Kita memanfaatkan internet juga ya. Memanfaatkan internet itu apa? Memanfaatkan internet untuk pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Nah, kali ini ya coba sekarang kalian lihat video Pak Indra serta kalian bisa mencari literasi di LKS kalian masing-masing. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya internet seperti yang sudah dipaparkan Pak Indra tadi ya. Internet itu apa? Bagaimana kegunaannya? Dan bagaimana cara mengaksesnya? Sangat mudah sekali sekarang ya. Nah, internet itu adalah sistem informasi dunia ya, anak-anak. Sistem informasi dunia. Lebih tepatnya adalah jaringan global terbentuk dari berbagai jaringan komputer di seluruh dunia yang saling terhubung, dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan protokol tertentu ya, atau disingkat dengan TCP atau ICP. Nah, internet itu ya bukan milik siapapun, bebas masuk dan bergabung ya. Internet itu, nah kalau sekarang itu internet itu banyak providernya ya. Misalnya kita menggunakan kartu apa, kartu ini atau kartu itu ya. Karena tidak bisa menyebutkan merek, pasti kalian sudah tahu sendiri. Kalau kita mau berlangganan internet, juga kita harus memilih internet service provider ya, misalnya
brand A, brand B, dan brand C. Banyak sekali sekarang ya. Kemudian ditopang oleh jalur komunikasi berkecepatan tinggi. Nah, namanya internet backbone ya. Nah, bagaimana cara ke internet ya? Dulu ya, karena ini materi kita itu bukunya juga masih lama, kemudian LKS juga mungkin belum di-upgrade, makanya kita masih menggunakan materi yang lama. Yang pertama itu dengan cara hubungan langsung. Nah, hubungan langsung seperti apa? Bisa dilihat di gambar ini. Yang pertama ini ada seperangkat PC atau komputer, kemudian dihubungkan dengan telepon ya. Telepon kalau zaman dulu kalau mau berlangganan internet itu harus punya yang namanya telepon ya, telepon rumah, telepon kabel ya. Karena apa? Karena internet itu langsung terhubung dengan telepon ya, telepon kabel tersebut. Kalau sekarang beda lagi. Internet cukup menggunakan handphone, isi kuota sudah bisa ya, itu sudah bisa berhubungan langsung ke internet. Nah, ada juga yang harus berlangganan internet service provider tadi ya, menggunakan alat yang namanya seperti kotak kecil itu ya. Kalian mungkin belum pernah lihat, tapi kalau di sekolahan ada banyak sekali ya, namanya servernya itu ada ya, server untuk berhubungan dengan internet itu ada. Kemudian melalui gateway yang ada. Nah, tadi yang Bapak Indra sampaikan tadi, menggunakan atau memakai jasa yang namanya Internet Service Provider atau ISP. Nah, ini ya. Kita berlangganan. Nah, ini alatnya ini. Menggunakan tambahan alat. Nah, sekarang sudah tidak perlu menggunakan telepon kabel, sekarang sudah bisa ya, sudah bisa connect. Bahkan sekarang TV sekarang itu TV kabel ya, TV bukan analog, TV digital itu sudah bisa diakses juga melalui jaringan internet ya. Tidak perlu sekarang yang namanya pakai apa itu antena, sekarang sudah bisa dijangkau. Nah, gambaran secara umum mengenai koneksi internet bisa dilihat di layar video ya. Nah, di sini ada pengguna internet, kemudian ada jasa internet service provider, misalnya kita sebut brand A. Nah, ISP ini mempunyai atau menyalurkan internet. Nah, ini bisa disalurkan ke pengguna lainnya. Jadi internet itu bisa diakses oleh semua orang, bahkan di dunia ini bisa mengakses satu situs yang sama. Misalnya Google, kemudian YouTube, itu kan bisa diakses oleh semua orang di dunia. Kemudian sosial media, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain ya, itu bisa diakses oleh semua orang di dunia ini. Seperti itu gambaran umum mengenai koneksi internet. Nah, ISP yang ada di Indonesia ini zaman dulu ya anak-anak ya, karena materinya masih zaman dulu. Dulu ada namanya Indo Internet ya, tahun 1994. Kalian pasti belum lahir ya, Pak Indra baru umur 3 tahun itu. Kemudian Ratnet ya, April 1995. Pak Indra lagi umur 4 tahun, kalian entah di mana ya. Kemudian Inet, kemudian yang namanya Idola, Indonesia Online Access. Kalau sekarang ada banyak sekali, ada yang Indico, Bisnet, Telkom, siapa lagi ya, banyak, nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, ini ya, Bitnet, Bogor Internet, Wasantara Internet, dan lain-lain. Ini produk zaman lama, zaman dahulu. Jadi kalian bisa cari yang terupdate ya, ada Indihome, Bisnet, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita untuk memilih kalau misalnya kita mau berlangganan internet di rumah ya, pakai WiFi misalnya. Nah, kita harus punya tips tersendiri untuk memilih internet service provider yang akan kita pilih sebagai langganan kita di rumah.
Nah, yang pertama, jenis layanan apa saja yang disediakan? Semakin banyak, semakin baik. Nah, kalau sekarang ya, internet sekarang itu sudah bisa semuanya ya. Kalau internet yang sekarang itu sudah bisa mengakses semua fasilitas ya, misalnya email, kemudian telekonferensi, Zoom, Google Meet, WhatsApp dan lain-lain. Kita main game online juga bisa, tergantung apa? Tergantung bandwidth yang kita inginkan atau kita langganannya itu kecepatannya berapa. Kecepatan biasanya kalau internet service provider itu ya minimal kecepatannya itu adalah 10 MB, 10 megabyte per second ya, 10 Mbps ya singkatannya. Kemudian pertengahannya lagi ada yang 20 Mbps, kemudian ada yang 30 Mbps dan seterusnya. Nah, minimal itu 10 Mbps. Nah, apa arti Mbps nanti kita pelajari di next pertemuan berikutnya ya. Nah, 10 Mbps itu ada. Nah, sekarang itu kelemahannya ya, sekarang itu adalah yang dinamakan sistem apa? Walaupun internetnya itu unlimited, nah ada batas FUP-nya. Nah, apa itu FUP? Nanti kalian bisa cari di Google. Itu ada batas FUP. Misalnya kalian berlangganan brand misalnya IndiHome, pakai kecepatan yang 10 Mbps. Ternyata itu kuotanya itu dibatasi. Artinya kuotanya dibatasi bagaimana, Pak? Kuotanya dibatasi, misalnya 1 bulan itu kalian sudah melebihi batas FUP yang diberikan oleh IndiHome misalnya. Misalnya kalian sering download game, nonton film, YouTube-an dan lain-lain setiap hari tanpa berhenti dari pagi sampai malam misalnya. Nah, ketika kita sudah mencapai batas FUP yang diberikan oleh brand atau pihak ISP tersebut, maka kecepatan kita akan semakin rendah. Ya. Kenapa? Karena walaupun unlimited, ternyata sekarang sudah ada batas FUP-nya. Kalau sudah terlewati selama 1 bulan, maka kecepatan kita semakin lambat. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Nah, kemudian apakah menyediakan layanan lewat SLIP atau PPP? Nah, yaitu komunikasi antara dua komputer dengan protokol IP. Nah, kalau sekarang kalau misalnya kamu pakai PC harus pakai kabelan, ya kabelan disambungkan ke ISP, alat ISP-nya. Kemudian atau kalian sekarang harus membeli yang namanya TP-Link kalau menggunakan PC atau komputer. Nah, kalau menggunakan laptop, HP dan lain-lain cukup pakai WiFi ya. Karena setiap HP, setiap laptop itu sudah ada sistem Wi-Fi-nya. Jadi tinggal konekkan tanpa perlu bantuan yang lain. Kalau PC harus pakai kabelan atau pakai alat yang namanya TP-Link ya, USB TP-Link itu. Kemudian apakah menyediakan layanan POP atau Post Office Protocol atau mailbox Anda atau pribadi? Untuk koneksi dial up, fasilitas apa saja yang diberikan. Nah, kalau sekarang kemungkinan untuk itu sudah ada semuanya, tapi paling kamu memilih pakai kecepatan yang berapa. Ya, kecepatan minimal itu 10 Mbps. Nah, ini juga aturan yang penting. Nah, misalnya kita pilih kecepatan yang 10 Mbps, itu mau digunakan berapa orang? Nah, semakin banyak yang mengakses Wi-Fi kamu, maka kecepatannya juga akan semakin berkurang ya. Kecepatannya akan semakin berkurang dan kemudian FUP-nya kalau dipakai banyak orang juga akan segera habis. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan kalian. Nah, kalau misalnya kalian digunakan oleh 3 orang atau 5 orang tuh ya lumayan lah kecepatannya tidak akan
berkurang begitu drastis. Nah, kalau misalnya internet kalian dipakai untuk semua orang yang berada di dekat situ, misalnya password kalian sudah diberikan ke semua orang. Nah, semakin lama internet kalian akan semakin lambat ya, seperti itu anak-anak. Nah, untuk perkenalan materi internet saya cukupkan sekian dulu ya, biar tidak terlalu lama. Nanti kita sambung di next video atau next kesempatan. Semoga kita bisa bertatap muka di sekolahan seperti biasa ya. Kita berdoa bersama-sama. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.